Langit Red Bull Ring pagi itu memancarkan biru sempurna, namun di padok RBRC, suasana jauh dari kata tenang. Veda Ega Pratama duduk di kursi lipatnya, matanya menatap kosong ke arah pit lane. Hari itu adalah balapan pembuka musim, dan ia tahu, setiap tikungan akan menjadi pertaruhan nasibnya. Di sekelilingnya, para mekanik bekerja dengan cepat, suara perkakas berpadu dengan deru mesin yang sedang dipanaskan. Di balik helm yang tergeletak di pangkuannya, Veda menyembunyikan degup jantung yang berlari lebih kencang dari motor 250 cm3-nya. Sejak sesi latihan, satu nama terus menghantui pikirannya, Uriarte. Pembalap asal Spanyol itu bukan hanya cepat, tapi juga licik di lintasan. Mereka sudah beberapa kali bentrok di musim sebelumnya, dan setiap kali, publik seperti sedang menonton duel antara api dan bensin. Di garasi sebelah, Uriarte terlihat santai, bahkan sempat melempar senyum tipis yang terasa seperti tantangan. Veda membalasnya dengan tatapan datar, namun di dalam hati ia mengaku, lawan inilah yang paling sulit ia taklukkan. Saat sesi kualifikasi kemarin, Veda hanya selisih 0,021 detik dari pole position yang direbut Uriarte. Waktu sekecil itu terasa seperti jurang yang sulit dilompati. Namun Veda tahu, balapan bukan hanya soal waktu, ini soal keberanian mengambil risiko di detik terakhir. Dan pagi itu, ia sudah bersumpah pada dirinya, kalau perlu, aku akan melintas garis finish dengan firing yang lecet. Bendera start berkibar. Deru puluhan mesin memenuhi udara, membuat dada bergetar. Veda melesat dari grid keempat, langsung menyalip dua pembalap di tikungan pertama. Uriarte masih memimpin, tapi jaraknya semakin menipis. Putaran demi putaran, keduanya saling balas menyalip di tikungan akhir, membuat komentator berteriak histeris. Penonton berdiri, mata mereka terpaku pada duel dua pembalap muda yang sama sekali tak mengenal kata menyerah. Di lap terakhir, hujan mulai turun tipis, membuat aspal licin. Veda tahu, ini adalah momen yang menentukan. Ia mendekat di slipstream Uriarte, mencari celah di tikungan terakhir. Namun Uriarte menutup jalur dengan dingin, memaksa Veda mengambil sisi luar yang berbahaya. Ban belakangnya sempat goyah, nyaris membuatnya terjatuh. Sorak penonton bercampur dengan teriakan mekanik di radio, ini taruhan nyawa. Uriarte melewati garis finish pertama, Veda hanya terpaut 0,014 detik di belakang. Bagi sebagian orang, itu kekalahan tipis. Bagi Veda, itu adalah pesan yang jelas, ia belum cukup cepat untuk mengalahkan musuhnya. Saat kembali ke padok, keringat bercampur air hujan menetes dari wajahnya, tapi matanya tetap menyala. Rivalitas ini baru saja dimulai, dan ia tahu, musim ini akan jauh dari kata damai. Yang belum ia ketahui, balapan hari itu adalah awal dari sesuatu yang lebih besar. Sebuah tawaran yang akan mengubah seluruh jalur kariernya, tawaran yang datang dari orang yang baru saja menghalangi kemenangannya. Sepekan setelah duel sengit di Red Bull Ring, RBRC memasuki seri kedua di Jerez, Spanyol. Udara di padok terasa berbeda, lebih tebal, penuh ketegangan yang tak terlihat. Veda berjalan menuju pit dengan langkah mantap, tapi di dalam kepalanya, gambaran finish tipis di Austria terus berulang seperti kaset rusak. Ia tidak suka kalah, apalagi dari Uriarte yang kini menjadi wajah poster utama di setiap sudut sirkuit. Di sesi latihan bebas, mereka kembali bertemu di lintasan. Uriarte sengaja memperlambat laju di tikungan, menunggu Veda datang dari belakang. Saat Veda mencoba menyalip, Uriarte menutup jalur dengan agresif, membuat keduanya hampir bersentuhan. Veda terpaksa melebar ke area runoff, ban motornya menginjak kerikil dan memercikkan batu ke arah penonton. Sorakan bercampur siulan menggema, dan komentator langsung memanaskan suasana. Dua pembalap ini tampaknya membawa dendam dari seri sebelumnya. Usai sesi, di area scrutiny ring, Veda mendekati Uriarte. Kalau mau main kotor, lakukan saja di balapan, bukan di latihan, ucapnya dengan nada datar namun penuh ancaman. Uriarte hanya terkekeh,
lalu menepuk bahu Veda. Santai saja, Pratama, aku cuma memastikan kamu tetap terjaga. Lintasan ini bukan tempat untuk yang lemah. Kata-kata itu seperti menyiram bensin ke api yang sudah menyala di dada Veda. Balapan di Jerez berlangsung dengan suhu udara yang tinggi, membuat aspal licin seperti kaca. Dari lampu start, keduanya langsung terlibat duel. Uriarte memimpin di awal, namun Veda terus membayanginya, menunggu celah. Setiap kali Veda mencoba menusuk, Uriarte selalu memblokir jalur dengan kecepatan dan insting luar biasa. Penonton tak henti-hentinya bersorak, tahu bahwa yang mereka saksikan bukan sekadar lomba, melainkan pertarungan ego dua anak muda yang tak mau mengalah. Memasuki 3 lap terakhir, kontak akhirnya terjadi. Di tikungan keempat, firing motor Veda bersentuhan dengan footpack Uriarte. Motor Uriarte sedikit goyah, tapi ia berhasil mengendalikannya. Insiden ini langsung memicu kontroversi di paddock, dengan Marshall memantau kemungkinan penalti. Namun, balapan tetap berjalan tanpa hukuman. Uriarte kembali menang, kali ini dengan selisih lebih besar. Di podium, ia mengangkat piala dengan senyum lebar, sementara Veda berdiri di posisi kedua tanpa ekspresi. Kamera TV menangkap tatapan tajamnya, tatapan yang mengatakan, "Kita belum selesai." Yang tak disadari Veda, di balik layar, Uriarte mulai menyusun rencana. Sebuah ide yang akan memutar balik semua rivalitas ini, menjadikannya sesuatu yang tak pernah dibayangkan Veda sebelumnya. Malam setelah balapan di Jerez, paddock mulai sepi. Suara mesin yang tadinya meraung kini digantikan bunyi roda troli mekanik yang mengangkut peralatan ke truk. Veda duduk sendirian di tepi pit, menatap kosong ke aspal yang masih basah oleh sisa hujan sore tadi. Kekalahan keduanya dari Uriarte membekas, tapi kali ini ada rasa aneh, bukan sekadar marah, melainkan rasa penasaran yang belum terjawab. Dari kejauhan, langkah kaki terdengar mendekat. Veda menoleh, dan melihat Uriarte berjalan dengan tangan dimasukkan ke saku jaket timnya. Tidak ada senyum sinis seperti biasanya, hanya tatapan yang sulit dibaca. "Kita perlu bicara," ucap Uriarte singkat. Veda mengerutkan kening, tapi bangkit dan mengikutinya. Mereka berjalan melewati area paddock yang sepi, menuju salah satu ruang pertemuan kecil di belakang garasi. Begitu pintu tertutup, Uriarte duduk di kursi, lalu menatap langsung ke mata Veda. "Kamu pikir aku senang setiap kali mengalahkanmu?" tanyanya. Veda tidak menjawab, hanya menatap balik. "Sebenarnya, aku butuh kamu. Bukan sebagai musuh, tapi sebagai rekan." Kata-kata itu menghantam kepala Veda seperti hujan batu, ia tidak menyangka akan mendengarnya dari mulut sang rival terbesarnya. Uriarte lalu membuka laptop, menampilkan proposal kontrak Moto3 untuk musim depan. Logo tim ternama terpampang jelas di layar. "Timku sedang mencari rider kedua. Aku sudah sebut namamu ke manajer. Mereka tertarik, tapi ini artinya kamu harus meninggalkan RBRC sebelum musim selesai," jelasnya, nada suaranya serius. Veda terdiam, mencoba mencerna kalimat itu. Naik ke Moto3 lebih cepat adalah mimpi semua pembalap muda, tapi meninggalkan RBRC berarti menyerahkan peluang juara yang sudah di depan mata. "Apa untungnya buat kamu?" tanya Veda akhirnya. Uriarte tersenyum tipis. "Di Moto3, aku butuh partner yang bisa mengimbangi kecepatanku. Seseorang yang kupercaya di lintasan. Dan percayalah, aku tidak percaya pada orang lain selain kamu." Nada suaranya mengandung ketulusan, tapi juga sedikit licik, seakan-akan ia tahu Veda tidak bisa begitu saja menolak. Suasana di ruangan itu berubah tegang. Veda merasakan beban besar menekan dadanya. Ini bukan sekadar keputusan karir, tapi juga ujian harga diri. Jika ia menerima, ia akan meninggalkan gelar RBRC yang sudah ia perjuangkan mati-matian. Jika ia menolak, ia mungkin tak akan mendapat kesempatan emas seperti ini lagi. Uriarte berdiri, menepuk bahu Veda. "Pikirkan baik-baik, dunia Moto3 tidak akan menunggumu selamanya." Lalu ia pergi, meninggalkan Veda sendirian di ruangan, terjebak dalam pusaran dilema yang akan mengubah jalannya hidup.
Sehari setelah pertemuan rahasia itu, Veda terbang kembali ke Indonesia untuk jeda singkat sebelum seri berikutnya. Namun kepulangannya bukan untuk istirahat. Sejak mendarat, ia langsung dibanjiri telepon dari pelatih, sponsor, bahkan wartawan yang entah dari mana mendapat bocoran rumor soal tawaran Moto3. Meski ia berusaha menghindar, tekanan itu menempel seperti bayangan. Di rumah, suasana tak kalah menyesakan. Ayahnya, yang selama ini menjadi mentor utama, duduk di ruang tamu dengan wajah serius. "Ini kesempatan besar, Veda," ucapnya, "tapi kau juga sedang memimpin klasemen RBRC. Gelar itu akan menambah nilai kontrakmu di masa depan." Ibunya, yang lebih fokus pada keselamatan, justru berkata, "Kalau naik ke Moto3 terlalu cepat, kamu bisa terluka. Lawanmu nanti lebih berpengalaman." Perdebatan di ruang keluarga itu berubah menjadi ruang sidang yang membingungkan. Pelatih pribadinya menelpon dari Eropa. Suaranya tajam namun penuh perhitungan. "Moto3 tidak datang 2 kali, Ved. Kalau kamu menolak, tim itu akan mencari pembalap lain. RBRC memang penting, tapi itu hanya batu loncatan. Ini adalah panggung dunia." Kata-kata itu menggema di kepalanya, bercampur dengan suara ayah dan ibunya yang saling bertolak belakang. Di tengah kebingungan itu, Uriarte kembali menghubungi lewat pesan singkat, "Tim akan finalisasi line up dalam 2 minggu. Jangan buat mereka menunggu." Pesan itu singkat, tapi terasa seperti hitungan mundur bom waktu. Veda merasakan perutnya mengeras, seolah setiap detik membawa beban baru. Malam itu, ia duduk sendirian di teras, menatap langit yang gelap. Hujan gerimis membasahi tanah, aroma tanah basah memenuhi udara. Di kepalanya, ia membayangkan 2 lintasan berbeda, satu mengarah ke piala RBRC, satu lagi ke panggung Moto3 yang penuh gemerlap tapi juga risiko tinggi. Kedua lintasan itu seperti bercabang di depannya, tanpa tanda mana yang aman. Teleponnya berdering lagi, kali ini dari manajer sponsor utamanya. "Veda, kalau kamu masuk Moto3, kami siap tambah kontrak. Tapi kami butuh kepastian sebelum akhir pekan ini." Dukungan sponsor memang memudahkan, tapi juga menambah tekanan. Semua orang seakan sudah menunggu jawabannya, sementara dirinya sendiri belum siap. Di dalam hati, ia tahu apapun pilihannya akan mengubah hidupnya selamanya. Yang belum ia sadari, keputusan ini juga akan menentukan bentuk hubungan yang akan ia jalani dengan Uriarte. Apakah mereka akan benar-benar menjadi partner di lintasan, atau justru rivalitas itu akan dibawa ke level yang lebih berbahaya? Hari-hari berikutnya menjadi mimpi buruk bagi Veda. Tidurnya tak pernah nyenyak, setiap malam ia terbangun dengan keringat dingin, membayangkan dirinya berada di Moto3 namun terjatuh di tikungan pertama. Atau sebaliknya, melihat Uriarte berdiri di podium Moto3 sendirian sementara ia masih berjuang di RBRC. Bayangan-bayangan itu membuat kepalanya berdenyut seperti dihantam palu. Di sesi latihan RBRC berikutnya di Mugello, fokusnya kacau. Ia kehilangan ritme di setiap lap, membuat pelatihnya geleng-geleng kepala. "Kamu balapan seperti orang yang pikirannya di 2 tempat," omel sang pelatih. Veda hanya terdiam. Ia tahu pelatihnya benar, pikirannya memang tidak utuh di lintasan. Di padok, media mulai mengerubungi, menanyakan isu kepindahan ke Moto3. "Apakah kamu akan meninggalkan RBRC? Bagaimana hubunganmu dengan Uriarte? Apakah ini akhir rivalitas kalian?" Pertanyaan-pertanyaan itu seperti peluru yang ditembakkan tanpa henti. Setiap kali ia berusaha menghindar, rumor semakin liar. Sementara itu, Uriarte tampak semakin percaya diri. Di setiap balapan, ia tidak hanya mencoba menang, tapi juga seperti menguji batas kesabaran Veda. Di Mugello, ia sengaja memberi isyarat di garis finish, menunjuk ke arah pit timnya sambil tersenyum, seolah berkata, "Tempatmu di sini, di sebelahku, bukan melawan aku." Gestur itu memicu amarah yang bercampur rasa bimbang di hati Veda. Di malam sebelum race, Veda kembali berbicara dengan ayahnya lewat video call. "Nak, ingat, menjadi juara tidak selalu tentang piala.
Kadang, menjadi juara berarti memilih medan perang yang tepat, kata sang ayah dengan suara berat. Kalimat itu menusuk, tapi tidak memberikan jawaban. Justru menambah keraguan. Ketika balapan dimulai, hujan deras turun di lap-lap awal. Lintasan licin memaksa semua pembalap mengurangi kecepatan. Veda memimpin di pertengahan Race, namun di lap terakhir, Uriarte kembali menyalipnya di tikungan terakhir. Kekalahan tipis itu membuatnya berdiri di podium dengan senyum hambar, sementara Uriarte mengangkat piala setinggi mungkin, tatapannya mengarah tepat ke Veda. Di hatinya, Veda mulai merasa terjebak. Ia tidak bisa fokus meraih gelar RBRC selama bayangan Moto3 dan Uriarte terus menghantui pikirannya. Tapi waktu tidak akan berhenti menunggunya. Dalam hitungan hari, ia harus membuat keputusan yang akan menentukan apakah ia akan melanjutkan perang di RBRC, atau naik ke panggung yang lebih besar, berdampingan dengan orang yang selama ini menjadi musuh terbesarnya. Misano menyambut para pembalap RBRC dengan langit biru cerah, namun bagi Veda, cuaca itu tidak berarti apa-apa. Di kepalanya, ini bukan sekadar balapan, ini adalah pertarungan batin. Ia tahu, setiap lap yang ia jalani di sini bisa menjadi lap terakhirnya di RBRC jika ia menerima tawaran Moto3 dari Uriarte. Tekanan itu membuatnya lebih tegang dari biasanya, tapi juga memberi api yang berbeda di dadanya. Sejak warm-up lap, sorot mata Veda fokus penuh pada motor bernomor 12 di depannya, motor Uriarte. Bendera start berkibar, dan dalam sekejap, keduanya memimpin rombongan. Dari awal, mereka sudah seperti dua peluru yang ditembakkan bersamaan. Penonton bersorak tiap kali posisi mereka bertukar, seperti menyaksikan duel tinju yang tidak pernah berhenti. Di pertengahan Race, Uriarte mulai menunjukkan gaya balap yang berbeda. Ia tidak menutup jalur seagresif biasanya. Di tikungan-tikungan kritis, ia membiarkan Veda lewat, lalu mengambil slipstream untuk menyalip lagi di straight berikutnya. Gaya balap itu seperti pesan tersembunyi, lihat, kita bisa memimpin bersama. Namun bagi Veda, itu terasa seperti jebakan psikologis yang membuatnya makin sulit mengambil keputusan. Memasuki lap terakhir, jarak keduanya dengan pembalap lain sudah lebih dari 2 detik. Semua orang tahu duel ini hanya milik mereka berdua. Di tikungan terakhir, Veda punya peluang menyalip dari dalam, tapi ia mengurungkan niatnya. Entah kenapa, kakinya menahan rem sedikit lebih lama, membiarkan Uriarte melintas garis finish lebih dulu. Penonton terkejut, komentator pun kebingungan, ini bukan gaya Veda yang biasanya mati-matian hingga detik terakhir. Saat berhenti di Parc Ferme, Uriarte turun dari motor dan langsung menepuk bahu Veda sambil tersenyum. Tidak ada kata-kata, hanya tatapan yang dalam. Seolah-olah ia baru saja berkata tanpa suara, bayangkan kita melakukan ini di Moto3, dan menang bersama. Di podium, sorakan penonton bercampur dengan suara riuh media yang memotret momen itu. Bagi mereka, ini hanya balapan dramatis biasa. Tapi bagi Veda, ini adalah sinyal terakhir sebelum ia harus menjawab tawaran itu. Ia mulai sadar, mungkin keputusan yang ia takutkan justru sudah dibuat secara tidak sadar di lintasan hari ini. Malamnya, saat ia menatap trofi runner-up Misano di kamar hotel, pikirannya sudah tidak lagi memikirkan poin klasemen RBRC. Yang ada hanyalah satu bayangan, dirinya dan Uriarte, berdampingan di grid Moto3, melawan dunia bersama-sama. Pagi setelah balapan di Misano, telepon Veda tidak berhenti berdering. Notifikasi dari media sosial membanjir, judul-judul berita mulai menyerbu, duo maut masa depan. Veda dan Uriarte pamer kerja sama di Misano, tanda-tanda Veda tinggalkan RBRC menguat. Foto mereka berdua di Parc Ferme, saling tersenyum setelah balapan, menjadi viral. Di bandara, sebelum terbang kembali ke Spanyol untuk seri berikutnya, Veda harus melewati kerumunan jurnalis yang menunggu di gate. Veda, apakah kamu sudah menandatangani kontrak Moto3? Benarkah kamu akan menjadi rekan setim Uriarte? Apakah Misano adalah balapan terakhirmu di RBRC?
Pertanyaan-pertanyaan itu dilontarkan bersamaan, membuatnya menunduk dan mempercepat langkah. Sesampainya di hotel, manajer tim RBRC memanggilnya untuk rapat mendadak. "Veda, kalau kamu mau pergi, katakan sekarang. Kami perlu mencari pengganti," ucap sang manajer tanpa basa-basi. Nada suaranya bukan sekadar profesional, tapi juga menyiratkan kekecewaan. Bagi tim, kehilangan Veda di tengah musim adalah pukulan besar. Di sisi lain, Uriarte tampak santai menghadapi sorotan media. Di akun media sosialnya, ia mengunggah foto berdua dengan Veda di Park Ferme dengan caption singkat, "Future". Unggahan itu memicu ribuan komentar, sebagian besar dari fans Eropa dan Indonesia yang bersorak mendukung duet mereka. Namun bagi Veda, postingan itu terasa seperti dorongan halus untuk segera memberi jawaban. Malam harinya, ia menerima panggilan video dari manajer tim Moto3 yang akan merekrutnya. "Kami lihat chemistry-mu dengan Uriarte di Misano. Itu yang kami cari. Tapi kami butuh kepastian sebelum seri berikutnya. Kami tidak bisa menunggu lebih lama." Kata-kata itu menegaskan bahwa waktu hampir habis. Di tengah tekanan itu, Veda mulai merasa dunia seolah mempersempit ruang geraknya. Di satu sisi, media membentuk narasi bahwa ia sudah memutuskan. Di sisi lain, tim RBRC dan Moto3 sama-sama mendesak kepastian. Pilihan ini tak lagi sekadar karir, ini soal bagaimana ia ingin dikenal di dunia balap, sebagai juara RBRC yang bertahan hingga akhir, atau sebagai petarung muda yang berani meloncat ke panggung yang lebih besar. Ketika ia memejamkan mata malam itu, ia tahu seri berikutnya mungkin akan menjadi titik balik segalanya. Entah sebagai awal dari era baru bersama Uriarte di Moto3, atau akhir dari perjalanan RBRC yang penuh darah, keringat, dan air mata. Hari itu, langit di sirkuit Spielberg, Austria, tampak muram seolah ikut merasakan beratnya keputusan yang akan diambil. Veda duduk di dalam motorhome, menatap kontrak Moto3 yang tergeletak di meja. Tinta tanda tangannya sudah mengering sejak semalam, tapi rasa bersalahnya justru semakin membengkak. Sebentar lagi, ia harus mengumumkan pada dunia bahwa perjalanannya di RBRC akan berakhir sebelum musim selesai. Padok RBRC yang biasanya riuh kini terasa sunyi di matanya. Setiap suara mesin terdengar seperti dentuman perpisahan. Beberapa mekanik yang sudah lama bekerja dengannya menatap dengan senyum tipis, seakan tahu kabar itu tanpa perlu diberitahu. Di dalam hati, Veda ingin membatalkan semuanya, tapi waktu tak bisa diputar ulang. Sebelum sesi latihan dimulai, manajer RBRC mengumpulkan seluruh tim di pit. Dengan nada tegas namun berat, ia mengumumkan, mulai seri depan, Veda Ega Pratama akan meninggalkan Red Bull Rookies Cup untuk naik ke Moto3. Hening menyelimuti ruangan. Ada yang memberi tepuk tangan pelan, ada pula yang menunduk, menahan kecewa. Uriarte, yang berdiri di ujung ruangan, hanya tersenyum tipis dan memberi anggukan. Tidak ada kata-kata, tapi tatapannya penuh arti, selamat datang di level berikutnya. Namun bagi Veda, anggukan itu seperti pintu yang menutup satu bab hidupnya dan membuka bab yang sama sekali baru, dengan risiko yang lebih besar. Setelah pengumuman, beberapa pembalap muda mendekatinya. "Gua bakal kangen duel sama lo, Ved," ucap salah satu rivalnya. Ada juga yang berkata, "Jangan lupakan kita kalau udah terkenal di Moto3." Kata-kata itu menusuk lebih dalam daripada ia duga. Ini bukan sekadar meninggalkan ajang balap, tapi juga meninggalkan keluarga yang tumbuh bersamanya. Sesi latihan hari itu berjalan seperti biasa, tapi Veda tidak bisa menikmati setiap tikungan seperti dulu. Ia memperhatikan setiap detail, bau bensin, suara desiran ban, bahkan sorak penonton dari jauh, seolah ingin mengabadikannya di ingatan. Ia sadar, inilah kali terakhir ia merasakan atmosfer RBRC sebagai pembalap resmi. Malamnya, di hotel, ia memandang medali dan piala kecil dari balapan-balapan sebelumnya. Tangannya gemetar, bukan karena takut menghadapi Moto3, tapi karena rasa kehilangan yang mulai merayap.
Besok, dunia akan melihatnya sebagai pembalap Moto3. Tapi malam ini, ia masih Veda Ega Pratama, anak muda yang berjuang mati-matian di Red Bull Rookies Cup. 2 hari setelah perpisahan resmi dari RBRC, Veda terbang ke Spanyol untuk bergabung dalam sesi tes tertutup bersama tim Moto3 yang akan ia bela. Lokasinya jauh dari sirkuit besar, sebuah lintasan privat di pinggiran Almeria, dikelilingi bukit gersang dan angin kering yang menusuk kulit. Di sana, hanya ada 2 motor yang diparkir di pit, satu milik Uriarte, satu lagi motor Moto3 barunya yang masih dilapisi stiker sementara. Begitu ia melangkah masuk, Uriarte sudah menunggunya. Kali ini tanpa helm, tanpa senyum sinis, hanya tatapan tajam seperti sedang mengukur kesiapan seorang prajurit sebelum perang. "Selamat datang di dunia nyata," ucapnya pelan, lalu menepuk tangki motor Veda. "Ini bukan lagi mainan seperti di RBRC. Satu kesalahan kecil, dan kau akan merasakannya di seluruh tubuh." Sesi pertama dimulai. Begitu mesin Moto3 itu hidup, getarannya terasa lebih dalam, suaranya lebih berat. Veda menarik gas di straight pertama, dan dalam hitungan detik ia sadar, ini adalah binatang yang berbeda. Motor ini menuntut kontrol penuh di setiap milimeter gerakan, remnya jauh lebih agresif, dan tenaganya memukul keras di setiap akselerasi. Uriarte memimpin di depan, sengaja mengatur kecepatan agar Veda bisa mengikutinya. Di beberapa lap awal, ia menunjukkan racing line yang sempurna, lalu tiba-tiba memperlambat laju di tikungan teknis, memaksa Veda mengambil alih. Begitu Veda di depan, Uriarte mulai menekan, menyalip dari sisi dalam hanya untuk mengembalikan posisi lagi, seolah mereka sedang membangun bahasa tubuh yang hanya bisa dimengerti di lintasan. Setelah 1 jam, mereka berhenti di pit. Veda turun dari motor dengan napas terengah-engah, tangannya bergetar, bukan karena takut, tapi karena adrenalinnya memuncak. Uriarte mendekat, memberi botol air, lalu berkata, "Kalau kita ingin menang di Moto3, kita harus saling membaca seperti ini di setiap balapan. Tidak ada rahasia di antara kita." Kata-kata itu terasa seperti janji, tapi juga peringatan. Sesi sore lebih keras lagi. Mereka mencoba simulasi balapan penuh, dengan saling menyalip hingga ban bersentuhan beberapa kali. Di akhir hari, matahari mulai tenggelam di balik bukit, menyinari 2 siluet pembalap muda yang duduk di pinggir pit, memandangi lintasan kosong. Bagi Veda, hari itu mengubah segalanya. Ia tidak lagi melihat Uriarte semata sebagai musuh lama, tapi juga sebagai rekan yang akan berbagi kemenangan, dan mungkin juga berbagi luka di lintasan Moto3. Pagi itu, sirkuit Ricardo Tormo di Valencia diselimuti kabut tipis. Tribun belum sepenuhnya penuh, tapi hiruk-pikuk media, fotografer, dan suara mesin dari padok membuat suasana terasa seperti badai sebelum hujan. Di dalam garasi, Veda duduk di kursi padok chair dengan mata tertuju pada monitor telemetri. Jantungnya berdebar kencang, lebih kencang daripada ketika ia pertama kali start di RBRC. Ini bukan lagi latihan atau tes privat. Ini panggung dunia. Uriarte datang menghampiri, menepuk bahu Veda. "Hari ini, kita tidak hanya membuktikan diri," katanya sambil menatap lurus ke lintasan, "kita akan tunjukkan kalau duet ini bisa mengguncang Moto3." Veda mengangguk, mencoba menelan rasa gugupnya, tapi dalam hati ia tahu, satu kesalahan bisa membuat karirnya runtuh sebelum benar-benar dimulai. Saat sesi pemanasan dimulai, deru mesin Moto3 memenuhi udara. Ban baru yang masih dingin membuat motornya terasa liar di tikungan pertama. Veda mencoba menjaga ritme, mengingat setiap pelajaran dari latihan di Almeria, membaca gerak Uriarte, menutup celah, dan menjaga momentum di setiap corner exit. Tapi di antara semua itu, ia merasakan tatapan penonton yang menembus visor helmnya. Grid start pun tiba. Veda berdiri di posisi 14, sedangkan Uriarte di baris kedua. Lampu merah menyala, detik terasa melambat. Saat lampu padam, ia memacu motornya dengan segala tenaga, menyalip 2 pembalap di tikungan pertama. Sorak penonton membahana,
tapi fokusnya hanya pada garis racing line. Di lap-lap awal, ia berhasil naik ke posisi 10, tepat di belakang Uriarte. Namun, di lap ke-8, sebuah insiden hampir menghancurkan segalanya. Seorang pembalap di depannya melakukan pengereman mendadak di tikungan cepat, memaksa Veda melakukan manuver ekstrim untuk menghindar. Ban belakangnya sedikit tergelincir, dan untuk sesaat ia nyaris terlempar high side. Nafasnya tercekik, tapi refleksnya menyelamatkan motor dari kecelakaan. Di 3 lap terakhir, Veda dan Uriarte bertarung sengit dengan 2 pembalap senior. Posisi berganti-ganti, slipstream dimanfaatkan habis-habisan, dan kontak bahu terjadi di tikungan terakhir. Saat melintasi garis finish, Veda berada di posisi 7, debut luar biasa untuk seorang rookie. Uriarte di posisi 6, hanya setengah motor di depannya. Begitu ia berhenti di Parc Fermé, Veda melepas helmnya. Senyumnya lebar, tapi matanya berkaca-kaca. Ia tahu ini baru awal. Moto3 tidak akan memberi jalan mudah, tapi hari ini, ia telah menancapkan bendera pertamanya di medan perang yang sesungguhnya. Hujan gerimis membasahi padok Valencia malam itu, namun di dalam tenda tim, suasana jauh lebih panas dari lintasan. Veda baru saja selesai melakukan briefing pasca balapan ketika ia mendengar manajer tim berbicara dengan nada tegas kepada Uriarte di sudut ruangan. Kata-kata itu samar, tapi satu kalimat jelas terdengar, kita harus pastikan siapa pembalap nomor 1 tahun depan. Hatinya langsung berdegup lebih kencang. Ia sadar, sejak hasil debutnya tadi sore, posisi di dalam tim mulai dipertaruhkan. Uriarte mendekatinya, senyum di bibirnya terlihat kaku. Bagus untuk debut, ucapnya, tapi nada suaranya seolah mengandung lapisan yang sulit ditebak, antara pujian tulus atau peringatan terselubung. Veda membalas dengan anggukan, mencoba menahan lidahnya agar tidak terpancing. Di dunia ini, rivalitas bisa dibungkus senyum manis, tapi menusuk lebih tajam dari tikaman pisau. Malam itu di hotel, Veda memutar ulang tayangan balapan. Ia memperhatikan bagaimana Uriarte selalu memposisikan diri di depannya, menutup celah slipstream dengan presisi, seolah sengaja memastikan Veda tidak mendapat peluang menyalip di momen krusial. Di kepalanya, ia mulai menyadari bahwa Moto3 bukan hanya soal kecepatan, tapi juga permainan pikiran dan strategi yang kadang berbau licik. Keesokan harinya, saat latihan bebas untuk tes pasca musim, tensi semakin terasa. Di lintasan basah, Veda mencoba mengikuti ritme Uriarte, namun pembalap Spanyol itu justru memacu motornya lebih agresif, seperti ingin meninggalkan jarak. Di tikungan cepat, ban belakang Uriarte sempat kehilangan traksi, namun ia berhasil mengendalikan. Veda menahan napas, antara kagum dan curiga. Apakah ini sekadar latihan, atau pesan tidak langsung untuk menunjukkan dominasi? Di padok, teknisi memberikan data telemetri. Veda melihat perbedaan setup yang cukup signifikan antara motornya dan milik Uriarte. Perubahan kecil di suspensi dan mapping mesin membuat motor Uriarte sedikit lebih responsif di tikungan keluar. Hatinya bergolak, apakah tim sengaja memberi keunggulan itu pada Uriarte? Ia tak punya bukti, tapi instingnya berkata ada permainan di balik layar. Sore harinya, sebuah kabar mulai beredar di media sosial, rumor bahwa tim sedang mempertimbangkan kontrak jangka panjang untuk Uriarte sebagai pembalap utama. Tagar-tagar Uriarte Future Leader mulai trending di Twitter. Veda membaca komentar-komentar itu dengan perasaan campur aduk, bangga karena namanya ikut disebut sebagai partner potensial, tapi juga merasa tersisih dalam bayang-bayang sang pembalap utama yang mulai dibentuk publik. Di kamar hotel, sebelum tidur, Veda menatap foto podium RBRC yang ia simpan di ponselnya. Di sana, ia dan Uriarte berdiri berdampingan, tersenyum lebar. Namun malam ini, senyum itu terasa jauh. Ia bertekad, di seri berikutnya, ia tidak hanya akan jadi pembalap yang cukup bagus untuk debut, ia akan membuktikan bahwa ia bisa mengalahkan Uriarte di lintasan, dan merebut hati tim sekaligus penonton dunia. Sirkuit Jerez menyambut pagi dengan udara dingin menusuk,
Tapi suasana padok Moto3 justru terasa panas sejak sesi latihan dimulai. Veda memegang erat stang motornya di grid, jantungnya berdetak tak beraturan. Hari ini bukan sekadar tes atau latihan, ini ajang pembuktian. Di depan matanya, Uriarte berdiri dengan postur percaya diri, melirik singkat ke arahnya sebelum menutup visor helm. Tatapan itu seperti tantangan terbuka, mari kita lihat siapa yang pantas disebut nomor 1. Lampu hijau menyala, dan deru mesin langsung memecah keheningan. Veda start cukup baik, namun Uriarte langsung menusuk ke depan, memotong jalur di tikungan pertama dengan agresif. Veda tak tinggal diam, ia menempel ketat, mencari celah. Setiap kali ia mencoba masuk, Uriarte menutupnya rapat, memaksa Veda keluar racing line. 2 lap pertama menjadi permainan adu ego yang nyaris mengabaikan kecepatan demi saling mengunci posisi. Di lap ketiga, kesempatan itu datang. Di tikungan Sito Pons, Uriarte sedikit melebar. Veda langsung menghunus motornya ke dalam, ban nyaris bersentuhan. Sorak penonton terdengar pecah di tribun, komentator bersuara meninggi. Tapi sebelum keluar tikungan, Uriarte memacu motornya lagi, menyalip balik di straight dengan slipstream sempurna. Kedua motor melaju sejajar, kecepatan melampaui 230 km per jam, seperti dua peluru yang tak mau mengalah. Lap demi lap, duel semakin panas. Di tikungan Dani Pedrosa, motor Uriarte sempat tergelincir ringan akibat latte braking terlalu ekstrim. Veda hampir memanfaatkannya, namun justru nyaris bersenggolan keras. Dalam sepersekian detik, ia harus memilih, memaksa menyalip dengan risiko jatuh, atau mengalah demi selamat. Ia memilih yang kedua, tapi rasa kesal mendidih di dadanya. Keputusan itu membuat Uriarte mempertahankan posisi di depan hingga lap terakhir. Memasuki sektor terakhir, Veda tahu ini adalah satu-satunya kesempatan. Ia membuang jalur sedikit lebih lebar untuk mendapatkan akselerasi maksimal keluar tikungan Jorge Lorenzo. Ban belakangnya bergetar hebat, mesin meraung. Dan di garis finish jarak keduanya hanya terpaut 0,042 detik. Uriarte menang tipis. Ketika mereka masuk ke Parc Ferme, Uriarte melepas helmnya lebih dulu, menyambut kamera dengan senyum lebar. Veda datang beberapa detik kemudian, wajahnya dingin, mencoba menyembunyikan kekecewaan. Media langsung mengerubungi mereka, menanyakan perasaan usai duel dramatis itu. Uriarte berkata singkat, "Hari ini saya hanya buktikan siapa yang memimpin." Kata-kata itu menusuk Veda lebih dalam daripada kekalahan di lintasan. Malamnya, di kamar hotel, Veda menatap layar laptop, memutar ulang rekaman duel tadi. Setiap frame memperlihatkan betapa tipisnya jarak itu. Ia mengepalkan tangan, berbisik pada dirinya sendiri, di balapan resmi nanti, aku yang akan memimpin. Sirkuit Mugello menjadi saksi adu nyali hari itu. Langit biru cerah, namun atmosfer di padok seperti medan perang. Veda berdiri di grid start, posisi keempat, tepat di belakang Uriarte yang mengamankan pole position. Sorakan penonton Italia membahana, namun di telinga Veda hanya terdengar degup jantungnya. Kemenangan tipis Uriarte di Jerez masih membakar semangatnya. Hari ini, ia bertekad membalikkan keadaan. Lampu merah menyala, lalu padam. Deru 30 motor meledak serentak, menggetarkan tanah. Veda langsung menusuk ke dalam di tikungan San Donato, memaksa motornya masuk celah sempit di antara dua rider. Uriarte start sempurna, memimpin di depan, tapi Veda sudah berada di posisi kedua, menempel seperti bayangan. Setiap tikungan jadi ajang saling uji batas. Ban depan Veda beberapa kali nyaris mencium ban belakang Uriarte. Di lap keempat, tensi mulai memuncak. Veda memanfaatkan slipstream di straight panjang Mugello, melejit di kecepatan 240 km per jam, lalu menyalip di luar dengan manuver brilian. Penonton bersorak histeris. Uriarte membalas di tikungan Arrabbiata, memotong jalur dengan agresif hingga hampir membuat Veda keluar lintasan. Kedua motor sempat bergesekan, percikan api keluar dari fairing. Adrenalin memuncak, tapi tak ada yang mengendurkan gas.
Lap demi lap mereka saling tukar posisi. Di sektor Casanova Savelli, Veda melakukan latte braking ekstrim, hampir kehilangan grip, tapi berhasil mempertahankan jalur. Uriarte tertawa di balik helmnya, terpancing untuk membalas lebih keras. Kamera TV terus menyorot duel mereka, komentator berteriak seakan menyaksikan laga final kejuaraan dunia. Memasuki lap terakhir, Veda memimpin tipis. Uriarte menempel ketat, menunggu momen emas. Di tikungan bucin terakhir, Uriarte melakukan dive bomb, manuver nekat dari sisi dalam. Ban mereka bersentuhan, kedua motor bergoyang hebat, hampir terjatuh. Nafas penonton tertahan, sebagian berdiri dari kursi. Veda berhasil menguasai motor, tapi kehilangan sedikit kecepatan keluar tikungan. Uriarte memanfaatkan itu untuk menyalip di garis finish, menang dengan jarak hanya 0,017 detik. Mugello bergemuruh, sementara Veda menunduk, menahan amarah bercampur kecewa. Di Parc Fermé, Uriarte kembali melontarkan kalimat yang membakar telinga, "Kamu cepat, tapi tidak cukup cepat untuk jadi nomor 1." Veda tak membalas, tapi matanya menatap lurus penuh tekad. Di kepalanya hanya satu kalimat, "Balapan berikutnya, aku akan membuatmu menyesal mengatakannya." Balapan berikutnya digelar di sirkuit Assen, Belanda, Cathedral of Speed, yang terkenal licin dan penuh jebakan. Awan gelap menggantung sejak pagi, dan hembusan angin dingin membuat semua rider cemas. Veda duduk di padok, matanya menatap data telemetri, mencoba mencari celah untuk mengalahkan Uriarte. Kemenangan tipis di Mugello masih membekas di pikirannya. Hari ini, ia ingin membalas. Start berjalan kacau. Hujan rintik mulai turun di lap pertama, membuat grip ban berkurang drastis. Uriarte langsung memimpin, sementara Veda berada di posisi ketiga, menunggu momen. Di tikungan Struben, Veda memanfaatkan kesalahan rider di depannya, memotong jalur, dan kini tepat di belakang rivalnya. Air dari ban Uriarte menyiram visor Veda, memburamkan pandangan, namun ia tak peduli. Lap ketiga menjadi titik awal drama. Saat memasuki tikungan cepat Ramshoek, Uriarte sedikit melebar. Veda melihat celah dan menusuk dari sisi dalam. Namun, kecepatan mereka terlalu tinggi di aspal licin. Ban belakang motor Veda tergelincir, membuatnya hampir high-sider. Refleksnya luar biasa, ia menahan motor dengan kekuatan tubuh, tapi momentumnya hilang, dan Uriarte kembali menutup jalur. Di tengah balapan, hujan makin deras. Beberapa rider memutuskan masuk pit untuk ganti ban, tapi Veda dan Uriarte tetap di lintasan, berjudi dengan kondisi. Saling overtake terjadi di setiap sektor, seperti duel tanpa akhir. Kamera menyorot wajah tim masing-masing di pit wall, tegang, pucat, nyaris tak bernafas. Petaka datang di lap terakhir. Veda memimpin tipis, hanya tersisa 2 tikungan lagi. Namun, saat ia masuk ke Cicane terakhir, Uriarte mencoba dive bomb dari sisi dalam, manuver yang terlalu nekat di lintasan basah. Ban depan Uriarte kehilangan grip, motornya tergelincir, menghantam bagian belakang motor Veda. Keduanya terpelanting ke gravel trap dengan kecepatan tinggi. Motor berguling-guling, percikan api menyala di bawah hujan. Penonton terdiam, hanya suara bising helikopter medis yang terdengar. Uriarte bangkit dengan terpincang, namun Veda tergeletak tak bergerak, tangan menggenggam pergelangan kakinya yang terasa patah. Marshall berlari menghampiri, sementara kru Veda di pit wall memegang kepala, ngeri melihat kondisi pembalap muda mereka. Layar besar menampilkan ulang insiden itu, memperlihatkan betapa tipisnya jarak antara kemenangan dan kehancuran. Saat tandu medis membawanya pergi, Veda sempat membuka visor dan menatap Uriarte yang berdiri tak jauh, wajahnya datar tanpa ekspresi. Dalam hati Veda bersumpah, jika masih diberi kesempatan untuk kembali, ia akan menuntaskan pertarungan ini dengan cara yang tak akan dilupakan dunia. 3 bulan setelah kecelakaan di Assen, dunia mengira Veda Ega Pratama tak akan kembali ke lintasan. Cedera pergelangan kaki kirinya memerlukan operasi dan fisioterapi yang menyakitkan. Namun di balik kabar buruk itu, ada tekad yang tak tergoyahkan.
Veda menjalani latihan gila, berenang dengan kaki terluka, latihan keseimbangan di tengah malam, dan simulasi balapan di simulator pribadi. Di setiap detik latihan, wajah Uriarte muncul di pikirannya, mengingatkan luka di gravel trap Asen. Final musim Moto3 digelar di Valencia. Langit cerah, tribun penuh dengan bendera Indonesia berkibar. Suara penonton Indonesia terdengar paling keras, seolah membawa semangat tanah air langsung ke hatinya. Veda berdiri di grid start, tatapannya dingin, tangan memegang stang motor dengan grid sekuat baja. Di depannya, Uriarte menoleh sebentar, tatapan mereka bertemu, tanpa kata-kata, namun jelas, ini duel terakhir. Lampu start padam, dan balapan dimulai. Uriarte langsung menusuk ke depan, sementara Veda menempel di belakangnya. Tikungan demi tikungan mereka lewati seolah menari di ujung pisau. Veda mencoba menjaga jarak aman untuk menghindari insiden, tapi di setiap kesempatan ia menunjukkan hidung motornya di sisi Uriarte, menanam tekanan psikologis yang membuat lawannya gelisah. Lap demi lap, mereka saling balas posisi. Uriarte unggul di sektor 1, Veda membalas di sektor 3. Penonton berdiri setiap kali overtake terjadi. Di lap terakhir, hanya satu sektor tersisa, tikungan terakhir yang menjadi saksi banyak sejarah. Uriarte memimpin setengah motor, tapi Veda mengatur remnya lebih lambat, masuk dari sisi luar dengan keberanian yang nyaris bunuh diri. Ban depan dan belakang Veda bergesekan di batas grip. Motor berguncang hebat, tapi ia tetap mengendalikannya. Uriarte kaget, terlalu cepat mengoreksi, dan melebar keluar jalur. Veda menyelinap di dalam, menembus garis finish hanya selisih 0,021 detik. Sirkuit meledak dalam sorakan. Di padok, air mata mengalir di wajah mekanik dan keluarga Veda. Ia turun dari motor, lututnya gemetar, tapi senyum lebar terukir di wajahnya. Ia meraih bendera merah putih dan memutarnya di udara, membiarkan dunia tahu bahwa meski sempat terjatuh, ia bangkit lebih kuat dari sebelumnya. Uriarte datang menghampiri. Keduanya saling menatap lama, lalu berjabatan tangan, bukan sebagai rival yang penuh dendam, tapi sebagai dua pejuang yang telah memberikan segalanya di lintasan. Pertarungan mereka berakhir di sini, tapi legenda tentang duel Veda dan Uriarte akan hidup selamanya di dunia Moto3.